Semuanya, balik lagi di channel aku Estiko. Buat teman-teman yang baru kenal, hai, salam kenal, aku Esti. Oke, jadi video pertama aku kemarin itu kan tentang aku dan pekerjaanku ya. Jadi lebih ke kenalan. Untuk video yang kedua, aku mau ceritain tentang hobi aku. Nah, sebenarnya di video pertama kemarin, aku tuh udah spill-spill sih hobi aku apa. Tapi nanti kita coba ngobrol atau diskusi lebih panjang terkait hobi aku ya. Jadi hobi aku tuh jalan-jalan, makan, dan explore hal-hal baru. Nah, karena memang kerjaan aku ini cukup relate sama hobi aku, yaitu jalan-jalan. Ada beberapa kali aku harus ke daerah-daerah yang remote untuk ke site kami atau ke tempat UMKM yang kita dampingin. Jadi sambil menyelam minum air gitu. Nah, sambil kerja, aku juga sambil jalan-jalan gitu ya, menjalankan hobi aku. Jadi makanya happy banget gitu, serasa tidak bekerja, serasa melakukan hobi. Nah, karena emang hobi aku tuh jalan-jalan atau traveling ke tempat-tempat baru, dan biasanya aku melakukannya itu sendirian atau solo trip gitu. Nah, karena solo trip banyak banget nih. Kadang kalau misalnya aku lagi share cerita-cerita perjalanan aku di Instagram, itu tuh banyak banget DM-DM yang masuk kayak, "Emang kalau solo trip nggak takut?" gitu. Atau misalnya, "Kalau solo trip emang diizinin sama suaminya?" gitu. "Emang nggak apa-apa suaminya ditinggalin?" Atau misalnya banyak hal lagi, hal-hal lain yang biasanya suka ditanyain tentang solo trip. Tapi nggak sedikit juga temen-temen yang kadang kalau aku solo trip, "Ih keren banget, berani solo trip," gitu. "Aku nggak berani, ke mall sendiri aja nggak berani," gitu. Jadi ada juga yang, apa ya, kayak merasa, eee, ternyata solo trip tuh nggak segampang itu gitu. Jadi kayak, "Kok kamu keren banget sih," gitu, "bisa solo trip." Nah, mungkin nanti aku akan bahas satu-satu ya tentang solo trip ini. Sebenarnya hobi aku bukan solo trip. Hobi aku sebenarnya jalan-jalan, tapi kebetulan karena memang seringnya solo trip, jadi mungkin kita akan lebih banyak bahas tentang solo trip. Nah, sebenarnya menurutku ada plus minusnya sih si solo trip ini. Yang pertama, plusnya adalah kita nggak perlu ribet sama itinerary orang-orang gitu ya, karena kita bisa tentuin sendiri kita mau ke mana, berapa lama, ngapain aja gitu. Nah, tapi minusnya adalah ya sendirian gitu, nggak ada temen ngobrol, tapi kecuali teman-teman solo trip terus ikut open trip ya, itu pasti akan ketemu orang-orang baru di sana. Nah, terus tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget masuk kalau aku lagi berpergian sendiri gitu, keluar kota, keluar daerah, apalagi ke daerah-daerah yang remote. Gimana sih gitu pendapat suami aku kalau aku lagi pergi-pergi sendiri? Ya sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, karena aku juga nggak mungkin pergi-pergi kalau nggak diizinin sama suami aku. Jadi yang paling penting adalah izin dari suami. Kalau aku sangat menganut itu ya. Jadi, aku nggak mungkin post di story-story aku jalan-jalan sendirian kalau aku nggak dapat izin untuk melakukan hal tersebut. Jadi pastinya kalau misalnya aku udah pergi ke satu tempat dan sendirian itu udah, dapet izin dari suami aku. Malah kadang dia support kalau aku mau jalan-jalan sendiri, karena dia tahu hobi aku jalan-jalan dan explore hal-hal baru. Dia juga tahu kalau aku diem di rumah aja tuh biasanya stres gitu ya, daripada mengganggu kehidupan main games-nya dia. Jadi lebih baik dia men-support aku untuk jalan-jalan. Terus, kenapa sih senangnya sendirian? Sebenarnya bukan karena sengaja sih aku solo trip itu, karena memang
Kebetulan tadi yang aku bilang, kerjaan aku itu biasanya mengharuskan aku ke daerah-daerah yang remote. Dan biasanya kadang ada tim, jadi berdua, kadang juga sendiri. Ya namanya kerjaan, kalau udah disuruh berangkat gitu ya, dan memang saat itu kita sedang memungkinkan untuk ke sana, ya berangkat gitu. Dan biasanya seringnya juga aku sendirian. Jadi makanya kenapa sering banget kelihatan kayak aku tuh solo trip gitu. Padahal sebenarnya karena memang kerjaannya mengharuskan aku berangkat sendiri, jadi mau nggak mau ya udah sendirian gitu. Nah, kenapa sih ada hubungannya antara berangkat kerja sendirian dengan solo trip? Nah, ini salah satu tips juga sih dari aku biar temen-temen kalau suka jalan-jalan juga kayak aku, eee, dan dapat kerjaan yang bisa dinas-dinas harus dimanfaatin. Karena itu akan menghemat budget gitu ya. Tapi bukan bukan berarti pas lagi kerja terus kita jalan-jalan, enggak. Jadi, biasanya aku tuh kalau misalnya dapat kerjaan harus dinas ke tempat A gitu. Nah, aku tuh biasanya lihat dulu di sana apa yang bisa dieksplor. Terus habis itu kira-kira aku butuh waktu berapa lama untuk eksplor ke sana dan lain-lain. Kalau memang aku harus extend, biasanya aku akan extend. Jadi aku minta izin ke kantorku untuk penerbangannya dimundurkan 1, 2 hari supaya aku bisa explore dulu nih lokasi-lokasi wisata yang ada di sana gitu ya, di area site yang aku kunjungi gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa nih, nggak bisa dimundurin gitu, tiketnya harus tetap pulang di hari itu. Biasanya aku nyempetin waktu-waktu setelah, kegiatan kerjaannya selesai. Jadi misalnya, dari jam 8 sampai jam 4 udah selesai, habis itu, ya udah aku explore ke tempat-tempat yang emang nggak terlalu jauh dari lokasi site itu. Supaya apa? Supaya nggak memakan waktu lama di perjalanan gitu, teman-teman. Dan buat aku, explore itu bukan berarti harus kita ini ya, apa namanya, berlama-lama di tempat tersebut atau segala macam. Kalau aku pribadi sih, yang penting aku tuh tahu, oh di lokasi ini tuh ada A, B, C, D gitu. Tapi ya nggak melulu harus semua tempat wisata di area tersebut dikunjungin. Jadi biasanya aku juga riset nih, mana yang paling memungkinkan dikunjungin pada saat aku dinas atau enggak. Karena aku juga perlu menikmati kan, gitu. Biasanya aku cari tempat yang, nggak terlalu jauh jaraknya, terus juga emang aku pengen banget cobain ke sana, dan di sana ada misalnya ada makanan yang unik, atau juga ada, apa ya namanya, hal-hal yang bisa dieksplor yang baru, cerita, sejarah, gitu. Biasanya aku datang kunjungan ke sana. Jadi nggak cuman buat foto-foto aja, tapi emang ada sesuatu hal yang bisa aku bawa pulang gitu untuk kemudian aku ceritain lagi sama teman-teman aku, teman-teman di Instagram gitu. Kalau ternyata tuh di sana banyak banget hidden gem misalnya kayak gitu. Nah, terus balik ke solo trip, yang kedua, kenapa aku sendirian kalau jalan-jalan? Nah, tadi sih karena memang kerjaan aku biasanya timnya tuh kadang sendiri gitu, nggak berdua. Jadi makanya aku sering banget solo trip gitu. Tapi, kadang aku explore tempat makan yang deket-deket juga dari rumah juga kadang sendiri sih, karena emang kebetulan hobi aku sama suami aku tuh beda. Suami aku senengnya lebih banyak, main di rumah, kalau aku lebih seneng explore tempat-tempat baru keluar. Jadi kadang kalau dia lagi nggak mau, ya aku nggak paksa gitu, karena kita perlu komunikasi ya teman-teman gitu. Jadi nggak harus segala sesuatu itu dipaksakan gitu. Jadi biasanya aku sama temen-temen aku kadang kalau yang deket-deket atau kalau emang aku lagi pengen me time, aku biasanya ambil cuti terus aku explore sendiri.
Aku jajakin dari tempat makan satu ke tempat makan lain. Atau seringnya aku sama keluargaku sih biasanya, sama mama, adik-adik gitu, jalan-jalan. Jadi nggak melulu solo trip. Terus biasanya yang menarik dari solo trip ini banyak juga yang nanya, emang nggak takut sendirian? Ya takut teman-teman. Tentu saja. Aku setiap kali mau ke daerah baru tuh takut, apalagi kadang aku juga homesick gitu ya di bandara sendirian karena nggak ada teman ngobrol. Kalau mau flight tuh rasanya deg-degan karena ya sendirian itu tadi gitu. Takut pasti, tapi biasanya aku selalu ini yang menurut aku paling penting juga ya. Aku selalu riset dulu lokasi yang mau aku datengin. Supaya apa? Supaya aku bisa prepare. Jadi kalau kita datang ke satu tempat tuh kita udah tahu apa aja yang kita perlukan di sana gitu. Jadi nggak ya udah datang gitu tanpa persiapan apa-apa. Jadi kita perlu tahu di sana tuh suhunya seperti apa, terus juga eh, kira-kira apa aja yang dibutuhin, terus apakah kita perlu bawa tambahan baju karena misalnya mungkin kita akan eh, apa namanya ke daerah-daerah yang susu rawa atau misalnya ke pantai gitu ya mau main-main di pantai berarti kan butuh baju tambahan gitu makanya kenapa penting banget kalau teman-teman pergi sendiri tuh harus riset supaya nggak zonk gitu ya dan juga efisien dan efektif waktunya apalagi kalau sambil dinas kayak aku nggak punya waktu cukup banyak jadi harus dimaksimalin dan nggak kita harus milih tempat mana yang mau kita kunjungin. Jadi nggak semuanya kita bisa explore. Kecuali memang kita datang ke sana sengaja untuk melakukan trip gitu ya. Tapi kalau aku pribadi jarang sih. Biasanya kalau aku trip ke satu tempat itu karena sekalian sama dinas gitu. Maksudnya kunjungan. Kalau trip sendiri yang aku sendirian itu jarang banget gitu. Biasanya pasti aku barengan sama teman-teman atau sama suami aku gitu. Nah, terus balik ke takut. Ya, takut teman-teman kan kita nggak tahu ya kondisi alam di sana seperti apa. Terus kita juga belum pernah ketemu sama orang-orangnya gitu. Apakah akan menyambut kita dengan baik atau enggak. Terus misalnya demografinya seperti apa. Itu kan kita nggak tahu. Jadi pasti takut. Aku selalu takut kalau misalnya mau bepergian sendiri. Tapi karena ya udah sebagai itu kan konsekuensi dari pekerjaan aku jadi mau nggak mau ya udah dijalanin gitu. Tapi happy karena pasti di sana juga aku menemukan tim-tim kita yang ada di lokal gitu. Dan aku pastikan pasti aku harus berjejaring dan bernetworking supaya aku bisa dapat rekomendasi tempat-tempat yang bagus juga dan nggak sendirian kalau mau pergi kemana-mana ada temennya gitu. Terus kadang juga kok berani kok berani sih gitu keren banget aku aja takut gitu kalau mau ke mall. Sebenarnya ini balik ke pembiasaan aja sih teman-teman karena tadi ya karena memang terbiasa dinas sendiri jadi mau nggak mau gitu karena udah terbiasa eh jam terbang istilahnya jam terbang kali ya karena jam terbangnya udah cukup sering jadi aku nggak terlalu takut dan tadi ya aku selalu prepare sih dan paling penting juga aku selalu bawa obat-obatan juga gitu mungkin kita nggak pernah tahu nih ya di daerah tertentu tuh deket atau enggak dari warung. Pernah aku turun lapang sama temen aku ke salah satu daerah. Kebetulan waktu itu tuh lagi puasa dan aku turun lapang itu 7 hari. Jadi karena memang di sana apa ya nggak banyak hotel-hotel gitu. Jadi mau nggak mau ya udah kita nginep di situ dan kebetulan tidak menyiapkan makan sahur. Akhirnya kita keluar hotel untuk cari makan sahur dan yang terdekat adalah nasi Padang. Nah,
kalau misalnya, apa namanya, tiap hari akhirnya kita makannya nasi Padang. Nah, hari keempat itu kita udah bosen banget sahur sama nasi Padang. Akhirnya kita beli camilan yang kita siapin untuk makan sahur. Jadi aku biasanya selalu bawa yang aku lebihin ya, atau yang aku prepare adalah aku biasanya selalu bawa camilan dan bawa baju lebih. Soalnya kita nggak pernah tahu ya, apakah cuacanya panas sehingga mengharuskan kita berganti-ganti. Jadi prinsip aku lebih baik lebih daripada kurang gitu. Cemilan-cemilan juga kadang mungkin nggak kemakan semua, terus dibawa pulang lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting udah prepare. Karena tadi kita nggak pernah tahu apakah di daerah itu dekat dengan tempat makan gitu, atau enggak. Atau mungkin misalnya daerahnya susah nih cari makanan-makanan halal gitu. Kan kita harus selalu prepare ya gitu dalam kondisi apapun. Jadi memang ya udah, mohon maaf agak batuk sedikit. Dan apa ya? Yang pertama itu yang ya starter kitnya harus lengkap. Makanya perlu riset dulu daerah yang mau dikunjungin seperti apa gitu sih. Terus buat teman-teman yang masih takut, masih ragu, coba aja dulu gitu. Sebenarnya solo trip itu nggak semenakutkan itu sih. Yang penting kitanya siap tadi. Kita harus prepare sih apa namanya dengan baik ya, karena namanya kita mau ke tempat baru, ya kita paling nggak riset dulu seperti apa tempatnya walaupun kita nggak tahu. Syukur-syukur kalau misalnya kita punya kenalan atau teman yang ada di daerah tersebut, jadi bisa kita tanyain. Dan kalau mau explore juga bisa apa ya? Bisa ajakin dia gitu. Jadi emang kita nggak akan pernah tahu gimana rasanya solo trip kalau nggak kita cobain gitu. Jadi makanya teman-teman harus cobain dulu, pasti nagih. Atau ya beraniin diri dulu aja, misalnya kayak yang deket-deket, coba jalan-jalan ke coffee shop sendiri gitu. Kadang orang-orang tuh mikir kayak, ih aneh nggak sih ke tempat makan sendiri? Tapi buat aku sih enggak ya, karena kadang kita butuh juga sih space buat sendirian dan yang nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kitanya nyaman. Tapi kalau misalnya kamu lebih nyaman ramean ya nggak apa-apa gitu. Karena kan ini juga sebenarnya aku juga lebih suka banyak orang, tapi karena emang ya kerjaan aku menuntut untuk dinas sendiri ya mau nggak mau sih. Tapi aku pernah juga waktu itu aku pengen explore ke Bajo, kebetulan habis dinas dari Bajo aku extend. Nah, aku ikut open trip. Terus aku ketemu teman-teman baru juga, seru banget gitu. Dan karena aku extendnya cuma sehari aja, jadi aku pengen tripnya tuh dapat semua gitu. Makanya aku riset sebelum turun ke Bajo tuh aku riset mana nih yang open trip bisa keliling-keliling pulau-pulau yang ada di Labuan Bajo gitu. Jadi biar nggak rugi karena aku mikirnya kadang kalau aku ke satu tempat tuh aku mikir belum tentu kita bisa balik lagi ke sana. Jadi harus benar-benar dimaksimalin gitu. Dan kalau misalnya eh apa namanya teman-teman kerjaan yang enggak seperti itu kan bisa juga disiapin gitu ya. Maksudnya emang teman-teman mempersiapkan untuk melakukan solo trip itu gitu sih kurang lebih. Oke, mungkin itu aja dulu yang mau aku share. Terima kasih banget teman-teman udah mau dengerin video ini. Dan boleh banget buat teman-teman yang mau kasih feedback karena memang aku juga lagi belajar public speaking. Jadi siapa tahu teman-teman mau coba kasih masukan, boleh
di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Selamat menonton kembali. Terima kasih.